terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua PPS Desa Buntu Daeng. Jadi seperti yang disebutkan tadi bahwasanya ada warga Desa Buntu Daeng yang belum memiliki adminduk. Jadi izin Pak Ketua, jadi sebenarnya ada 6, baru saya lihat ini ada 6 warga Desa Buntu Daeng yang belum memiliki adminduk. Itu catatan kami, catatan awal kami di pengawasan mengenai patroli pengawasan hak pilih yang berlangsung sekarang. Jadi, tidak apa-apa saya sebut namanya. Supaya jelas. Jadi ini dihimbau langsung oleh Panwaslu Kecamatan bahwasanya atas nama Sunni Jaya Amir 1 Muna, dan ini yang terakhir Jusman yang disabilitas fisik, Pak Ketua. Ini warga Bungaya Jusman Sunni Laparka dan malah dari subuh. Jadi ini kemarin hasil Pak Ketua tidak ada di DP dan tidak dicoklit, itu pengapainnya Pak Ketua. Tapi setelah terkonfirmasi ternyata sudah ditindaklanjuti hasil komunikasi. Jusman juga sudah ditindaklanjuti oleh lanjut daripada itu. Kemudian seperti saya lanjut tadi apa yang disampaikan Pak Ketua mengenai solusi daripada ini yang belum memiliki adminduk. Kan tadi Ketua PPS menyampaikan bahwasanya sudah sudah dikomunikasikan ke PPK dan kemudian diteruskan. Mungkin apa solusi yang disampaikan oleh PPS ke PPK mungkin bisa disampaikan langsung, bagaimana teknis untuk bisa terdata ini 6 orang ini yang belum memiliki adminduk. Apakah dari capil dan sebagainya atau bagaimana koordinasinya, atau berkoordinasi langsung dengan pemerintah desa atau bagaimana, sehingga tidak ada lagi warga Desa Buntu Daeng yang tidak tercoklit atau tidak memiliki adminduk. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa di sini dulu, Abi. Kalau capek. Ya, sebelum saya lanjut, ada mungkin mau diperjelas dari divisi data saya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi mengenai yang disampaikan oleh saudara PKD tadi, ya ada beberapa orang yang tidak ada adminduknya dan disampaikan tadi nama-namanya. Untuk kami itu hanya 4 orang, yaitu Sunni Jaya 1 Muna yang tidak ada adminduknya sampai saat ini. Untuk Jusman itu sudah terdata memang kemarin Jusman di TPS 5 ya, di Salma. Kemudian untuk Sunni memang baru beberapa hari yang lalu itu didata. Jadi tidak saya laporkan rekapannya kemarin di PKD waktu komunikasi. Jadi sudah saya data itu Jusman dan Sunni. Jadi hanya 4 orang di Desa Buntu Daeng yang saat ini belum ada adminduknya. Mungkin hanya itu saya persilakan kepada Ketua. Ya, itu ya penjelasan dari divisi data. Jadi tadi kebetulan ada Kedua juga, tolong masih ada warga data dicatat itu untuk membantu kami juga. Di samping saya juga mungkin ada penyampaian atau masukan dari Panwascam Kecamatan Bungaya, silakan tadi. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf kepada PPS.
Baik, jadi sama halnya yang disampaikan tadi oleh Ketua PPS bahwa ada satu hal yang harus kita garis bawahi. Jika semua warga negara itu mempunyai hak konstitusional, hak konstitusional ini yang telah dilindungi oleh negara, yang tidak dapat direnggut oleh siapapun, sepanjang tidak ada aturan-aturan lain yang melarang atau yang bertentangan. Dalam arti yang bertentangan, tidak sementara dicabut hak pilihnya, tidak sedang dinyatakan oleh pihak yang berwenang sedang terganggu atau jiwanya sedang tidak waras, dan selama itu pula maka warga negara itu mempunyai hak untuk memilih itu sebagai pengantar. Nah, terkait dengan apa yang dikatakan oleh saudara tadi, bahwa ada beberapa orang yang sementara ini tidak terdapat dalam DP, daftar pemilih, maka saya kira sinergitas yang perlu kita bangun penting untuk Korduscapil juga ini ditindaklanjuti. Nah, teman-teman PPS juga saya minta tolong, karena kemarin kami dari Bawaslu koordinasi dengan KPU juga sama Pak Kadis langsung bahwa dibutuhkan nama ibu kandung dan bapak kandung. Mohon dicatat untuk PKD, nama ibu kandung dan bapak kandung terhadap nama-nama yang tidak terdeteksi sebagai memiliki admindu, karena pihak Capil juga mau memasukkan datanya. Jangan sampai sudah ada datanya cuman tidak tercover di DP lalu kemudian tidak dikatakan memiliki admindu. Sama halnya yang terjadi di desa-desa lain, sebut saja di Bantul Lojong ada beberapa orang yang dikasih masuk tidak memiliki admindu. Ternyata setelah saya secara langsung melakukan pengawasan mereka, cek di Capil, mereka mempunyai, wallahu a'lam, entah karena apa sehingga mereka tidak dimasukkan di DP padahal terdaftar di Capil, ada di Siak. Nah, ini yang penting untuk ditindaklanjuti oleh teman-teman PPS, membangun koordinasi dengan Korduscapil, apalagi Korduscapil daya artinya serasa saja gitu. Kuliah jadi ada mengadakan Korduscapil kan saya yang juga dengar ini suruh ceknya sehingga apakah memang betul-betul yang terdaftar sebagai tidak memiliki admin pun tidak masuk di waktu rekaman atau bagaimana. Nah, itu yang kedua. Kemudian terakhir saya ingin sampaikan bahwa kami sebenarnya di Panwaslu Kecamatan Uluwere ada 3 orang, sama seperti yang dibahasakan oleh Pak Amir tadi, bahwa ini momen-momen karena pemilu ambani-bani. Saya minta tolong kepada seluruh warga, tokoh-tokoh masyarakat mulai dari kepala dusun ke bawah, kibantu untuk anti gama sukses kayak room PPS kayak ini pemidua. Kenapa demikian? Karena harapan kita semua untuk kedepannya bagaimana kita bisa menciptakan demokrasi yang berkualitas. Bagaimana demokrasi yang berkualitas itu? Tentunya kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang bersih. Nah, untuk menuju kepada pemimpin yang bersih itu, maka itu dilihat dari proses-proses yang kita lakukan untuk memilih pemimpin itu. Nah, apa yang saya ingin garis bawah di sini, ketika masyarakat menemukan yang namanya money politik, karena ini bukan lagi hal baru ini kalau kita bicara money politik, bahkan banyak bentuk-bentuknya. Jadi harus kita kenali juga bentuk-bentuknya money politik. Ada yang transaksi langsung dengan menggunakan uang, ada yang dengan menggunakan sembako dengan alasan bahwasanya untuk bersedekah apalagi di Ramadan, padahal di dalamnya itu ada gambar partai apa dan sebagainya. Kalau ditemukan di lapangan yang seperti ini, mau kiranya untuk kerjasamanya dilaporkan. Apakah bisa melalui PKD, bisa langsung ke Panwas. Apalagi kalau penyelenggara yang melakukan, berat lagi ini, karena bisa ada unsur pidana, ada kode etik, ada sanksi-sanksi lainnya. Nah, ini yang kerjasama yang saya minta kepada tokoh-tokoh masyarakat.
seluruh masyarakat Batu Daeng ketika kedepannya mendapatkan hal-hal yang berbau sara, kamu provokasi partai berprovokasi apa dan sebagainya, menggiring ke hal-hal yang bersifatnya manipolitik, kita tolong disampaikan kepada teman-teman kami di desa. Kami punya mitra namanya PKD, dan teman-teman PPS juga saya kira misalnya disampaikan ke PPS juga akan menyampaikan ke Bawaslu. Mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari Panwas Cangguan atas arahan-arahan yang diberikan kepada kita semua terkait juga masalah ya. Insyaallah saya juga tetap bersama dengan Kedukcapil bagaimana apakah terdaftar atau tidak, karena ini masih tahap penyusunan, belum ini masih ada DPS nanti. Setelah pleno di sini mungkin diplenokan lagi di PPK, baru lagi ditetapkan di KPU, baru diturunkan lagi ke sini DP-nya, baru ditempel di tiap-tiap apakah di masjid atau di desa. Disitulah masyarakat melihat bahwa jangan sampai ada keluarga yang tidak terdaftar, karena kita ini manusia biasa dari partai di PP Panwascam manusia biasa. Jangan sampai masih ada keluarga yang tidak terdaftar, tolong dilapor ke PP. Nanti kalau sudah ditempel, itu kita masih menunggu tanggapan sekitar 14 hari. Kalau sudah ditempel itu DP, maka itu lagi ini penelitian jo anu putih tapi tak data. Nah memang memenuhi syarat untuk didata. Kan begitu ji. Biasanya salah saya tempel di masjid-masjid nanti, banyak begitu lah. Terkait itu masalah daftar pemilih. Ini masih di PHP, daftar pemilih hasil pemutahiran. Hasil ia bila zaman-zaman mereka anak tersebar di 6 TPS yang ada di desa Batu Daeng. Saya merasa banget yang ini semua kecil-kecil tapi mantap ya. Pedas. Betul. Karena ya dikasih waktu satu bulan itu kurang lebih 15 hari selesai. Alhamdulillah. Itu. Ya, berarti baru. Nah, bahkan terserah kita juga merasa bangga karena kalau masalah pencoplitan ruang pulau itu juga bupati bantai juara saya juara saya alhamdulillah disyukuri. Jadi yang masih terima berperan, karena yang paling krusial itu di tahapan pemilu adalah ini masalah data. Punya datanya salah rawan, yakin dan percaya semua tahapan akan dipengaruhi. Semua tahapan akan dipengaruhi. Main kertas suara iya, main penghitungan suara dan seterusnya. Tak pengaruhi, bunda sari pada rawan. Nah, bukan ada nasi kali ya. Dek bagian oleh kita DPS, kasih kita juga warga yang tidak didatai, atau apa teman-teman nak umur nanti nari anu data ya. Kenapa kalian ciri? Termasuk di RT sekarang dusun, ini warga data kan ciri mari PPS kini sekretariat PPS kan. Bagi laporan ya kita data tapi harus kadang nak bukti-bukti anu lah yang sampai anu juga. Jadi apakah dia masuk ke kemarin dari pendusung atau apa ya, atau ada tambahan dari Pak Sekretariat? Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya tambahkan sedikit, ini yang 6 orang yang belum memiliki admin itu tolong namanya disampaikan kepada Kedukcapil. Terus terang Kedukcapil saya ini baru, karena Kedukcapil lama saudari Salma itu mengundurkan diri. Jadi mohon dimaafkan kalau misalnya ada hal-hal yang belum sempat diketahui. Jadi satu permintaan saya, tolong namanya, kalau perlu nama orang tuanya sekaligus.
Karena memang itu ibu kandung Ya, karena itu saya juga perlu tahu itu siapa namanya. Karena sepengetahuan saya semua di Desa Buntu Daeng itu sudah mempunyai admin induk. Karena pemilihan yang lalu tidak ada yang tidak memilih. Nah ini yang jadi ini. Jadi tolong sampaikan sama korucai saya nama-nama sekaligus orang tuanya kalau perlu. Kemudian saya sedikit tanggapi dari Panwas Kecamatan itu masalah manipulatif. Katanya kalau misalnya ada yang didapati langsung saja dilaporkan ke PKD atau ke Panwas. Jadi saran saya begini Pak, khusus saya mewakili pemerintah Desa Buntu Daeng ini Kepala Dusun RKRT, kalau misalnya mendapati seperti itu, tolong jangan langsung ke PKD, langsung saja ke pemerintah desa dulu, supaya ada solusi, baru melaporkan kalau memang terbukti, baru disampaikan kepada PKD atau Panwas. Karena ini akan menjadi masalah ini. Jadi tidak tahu mesin pemerintah setempat apabila lapor-lapor, jadi masalah nanti. Ya. Jadi saya sampaikan kepada Kepala Dusun RKRT, kalau mendapatkan seperti itu yang disampaikan tadi oleh Panwas, tolong sebelum melapor ke PKD atau Panwas, apakah ini pemerintah sumpah, apakah itu bisa atau tidak? Nanti kita carikan solusi. Ya, karena jangan sampai langsung yang lapor, marahin salah tahu, bisa itu pun masyarakat lapor. Ya, jadi itu barangkali saya sampaikan. Sekali lagi tolong Kepala Dusun RKRT misalnya kalau menemukan seperti itu, karena apa sehingga mana tahu Panwas tadi ini belum rumah lagi nasari kemantega tarigu nyalalan apa nyalalan gambar-gambar aja sebelum melapor kinjo kita lagi pemerintah Kepala Dusun kaya koordinasi dengan tempat. Insyaallah kalau karena ini kantor ini terbuka untuk Kepala Dusun RKRT untuk itu. Jadi saranku supaya tidak menimbulkan fitnah, jangan sampai mesin lagi goyang pokoknya mati bilang goyang ini. Ini yang tidak bisa dibiarkan begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat buka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran DPHP tingkat Desa Buntu Daeng kami tutup dengan resmi. Demikian dari saya.